IHSG tidak terlepas dari kejatuhan bursa dunia. Mari kita lihat dari chart dari Dow Jones Amerika ya. Nah, di sini kita lihat indeks Dow Jones sudah menembus 4 moving average-nya. Volumenya juga meningkat. Jadi memang sedang adanya tekanan dari dunia. Kemudian kita lihat indeks Australia sama 4 moving average-nya sudah ditembus, walaupun masih menempel di sini salah satu opennya. Kita lihat saham Tokyo, indeks Tokyo 3 moving average sudah ditembus, belum 1 moving average yang hijau nih, kemungkinan moving average 60 ya, 3 bulannya. Jadi cenderung sedang terjadi pelemahan pada indeks-indeks dunia. Kita lihat indeks Korea. Indeks Korea juga sudah 3 moving average ditembus. Kita lihat Hong Kong. Hong Kong 3 moving average sudah ditembus. Kemudian Singapura, kita lihat Singapura moving average yang keempatnya sudah mulai disentuh walaupun belum tertembus ke bawah. Kemudian Kuala Lumpur, kita lihat indeksnya sudah 3 moving average ditembus, volume juga besar. Nah, kita lihat kondisi IHSG. IHSG 4 moving average ditembus. Pelemahannya cukup dalam ya dibanding dengan bursa-bursa dunia, tapi ada korelasi di mana sedang ada tren penurunan pada dunia. Walaupun pada penutupan kemarin tidak terlalu ditopang oleh volume yang membesar. Jadi kita mulai video kali ini dengan membahas support IHSG. Saya sudah membuat beberapa target support. Jadi kita mulai dari IHSG dulu. IHSG pada penutupan Jumat kemarin ditutup di level 5.862. Kemudian saya coba buat support. Level support yang pertama ini di 5.795 dan support kedua di 5.500. Apabila kita plotkan Fibonacci, kita bandingkan dengan yang saya buat di sini, sel pertama 5.795. Di Fibonacci ini kita lihat 5.789 bisa dijadikan titik support bagi IHSG. Kita akan lihat pada pergerakan besok ya, mulai dari Senin. Apakah IHSG dapat bergerak mantul kembali melanjutkan kenaikan setelah jatuh beberapa hari sehingga mematahkan uptrendnya di sini, kemudian membentuk garis downtrend. Jadi untuk IHSG saya berikan level support di 5.795. Kemudian kita masuk ke beberapa saham yang sudah pernah kita bahas pada video-video sebelumnya, di mana saham-saham ini ternyata semakin jatuh menembus support yang sudah saya buat, sehingga perlu dilakukan pengupdatean. Kita mulai dari Telkom. Nah, Telkom kita lihat candle merah dengan bodi yang cukup besar. Harga jatuh, volumenya sempat meningkat sehingga ada kecenderungan untuk semakin melemah. Saya buat support Telkom pertamanya di 3020. Kemarin ditutup di 3110. Jadi saya berikan support 3020 dan 2950 untuk
saham Telkom. Kita coba plotkan Fibonacci-nya. Di sini hampir di angka 3090 ada potensi dari Fibonacci untuk range 2 November 2020 sampai 31 Januari kemarin. Kita bandingkan dengan level support yang saya buat 3020, sementara di sini 3090. Ya, tidak jauh beda. Kita akan lihat perkembangannya, yang setidaknya jika melihat dari indikator moving average dan candlestick, saat ini kondisi saham Telkom akan tertekan. Nah, sampai seberapa harga ini akan turun, tadi saya sudah membuatkan level supportnya, yaitu di 3020 dan 2950. Kemudian saham berikutnya HMSP. Sama, ini sahamnya juga sudah semakin terpuruk ya, karena tidak ada insentif menimbang. Industri rokok ini sudah dikenakan pajak yang besar sehingga saham-sahamnya semakin lesu. Kita coba lihat secara weekly-nya. Secara weekly, waktunya kita panjang periodenya. Nah, ini masih ada beberapa level support yang bisa dijadikan pegangan bagaimana saham HMSP dapat bertahan. Jadi saya sudah membuat dua level support untuk HMSP. Yang pertama di 1255 dan 1230. 1255. Ini coba kita plotkan Fibonacci-nya. Wah, tidak bisa berlaku, tidak, kita tutup saja. Kembalikan ke daily. Ya, ini saham HMSP yang cenderung menurun, akan menguji supportnya di 1255. Setelah HMSP, kita lanjut ke BBKP. Ini saham-saham yang sudah pernah kita bahas pada video-video sebelumnya, yang menembus supportnya, sehingga perlu kita telaah lagi sampai seberapa dalam kejatuhan saham-saham ini. Nah, di sini BPKP waktu itu sempat menunjukkan signal reversal dari candlestick, namun volumenya kecil, dan ternyata saham ini kembali jatuh, ditekan, sudah menembus 4 moving average-nya. Sehingga untuk BPKP kita perbaharui level supportnya. Support satunya di 426 dan support 2-nya di 394. 426. Coba kita plotkan Fibonacci-nya. Wah, terlalu jauh juga ya, di 372. Oke, kita lanjutkan ke ITIK. Hampir seperti Sampurna ya, jatuh. Saham ini juga sudah jatuh cukup dalam. Saya coba buka dari Metastock aja untuk ITIK. Ya, di sini saya coba tarik support barunya untuk ITIK di 456 dan 412. Harganya sudah terus jatuh, terakhir ditutup di 470, dan kita berikan support di 456 dan 412 apabila masih terus melemah. Lanjut ke saham
saham friend ternyata support 54 nya ditembus, sehingga sudah akan kembali ke 50, jadi hanya menyisakan dua level support, yaitu support di 52 dan 50. Kita lihat dalam sepekan ke depan apakah dua level support ini bisa bertahan, dan untuk membuat saham friend kembali naik, kita akan perhatikan walaupun dari segi candlestick dan moving average juga tidak menarik ya, sudah mau kembali menyentuh level 50 nya. Oke, kita lanjut ke Adaro. Adaro dulu pernah kita bahas, ternyata juga semakin jatuh. Nah, di sini untuk Adaro candlestick juga masih belum ini ya, menunjukkan dojinya masih nanggung, jadi masih belum memberikan signal reversal. Jadi saya coba berikan support barunya untuk Adaro 1100 dan 1010. Saat ini saham ditutup di 1200. Kemudian kita lanjut ke, kita masuk ke pengamatan saham berikutnya. Di sini sudah cukup menarik. Ini adalah beberapa saham yang memberikan signal reversal, sehingga menarik untuk kita amati pergerakannya. Nah, contohnya di PSAB, harga sudah jatuh, kemudian candlestick membentuk variasi bullish engulfing dengan candle warna hijau, badannya cukup solid, adanya kenaikan volume, sehingga saya coba memberikan target PSAB ini 214. Nah, di sini ada moving average yang mungkin akan menjadi resistance pertamanya dia. Jadi ini target harga pertama yang akan coba dicapai oleh PSAB. Kita akan perhatikan, jika pergerakannya bagus, dia akan bergerak menuju ke moving average berikutnya. Jadi untuk sementara saya berikan target ke 214. Kemudian kita lihat saham yang menarik untuk diperhatikan berikutnya adalah BCAP. Ada kemiripan dengan PSAB ya. Jadi ini kita masuk ke saham-saham yang menarik untuk kita perhatikan. Sekarang ke BCAP, harga jatuh kemudian dengan banyak candle merah berturut-turut, kemudian ditutup bentuk candle hijau, volume meningkat. Ini saya katakan bisa membentuk variasi bullish harami. Saya akan berikan target untuk BCAP ini 159 dahulu. Sini juga ada moving average-nya 159. Ya, kira-kira dua moving average ini yang akan coba ditembus jika volumenya juga masih tinggi ya. Setelah BCAP, saham yang menarik berikutnya adalah ASRI. ASRI ini kita akan masuk ke sektor properti. Sektor properti juga banyak tertekan ya. Apakah pekan ini mulai menunjukkan kenaikan? Mari kita pantau bersama. Nah, di sini kita lihat candlesticknya mulai hijau ya. Volume juga ada peningkatan, sehingga memberikan peluang naik untuk saham ASRI, dan saya coba berikan target terdekatnya di 220. Coba kita plotkan Fibonacci-nya. Nah, kalau dari Fibonacci di sini ada level 204 yang akan jadi resisten pertama, dan 227 kita bandingkan dengan saya memberikan 220 untuk ASRI ya. Untuk ASRI ya 220. Jadi ini sebuah potensi yang dimiliki
oleh saham ASRI untuk naik ke depannya dalam sepekan ke depan. Namun tentunya kita harus melihat apakah harga bisa menembus 200 dahulu. Jika 200 atau 204 bisa ditembus dengan volume yang baik, maka kemungkinan target 220 akan mudah dicapai. Setelah ASRI, kita masuk ke ELSA. Saham ELSA sama dengan yang sudah sebelumnya, membentuk candle berwarna hijau. Volume naik tidak terlalu besar dibandingkan sebelumnya, sehingga kita coba berikan target ELSA ini akan menuju ke 382. Kemarin ELSA ditutup di 358. Potensi untuk ke 382. Di sini ada resisten. Ya. Kita akan perhatikan untuk saham ELSA. Setelah ELSA, kemudian kita bergerak ke saham DILT. DILT ini juga membentuk candle biru ya, hijau. Tapi sayangnya secara volume tidak terlalu adanya meningkat dari sebelumnya, sehingga kita berikan target tidak terlalu tinggi dulu, 211 bagi saham DILT. Apakah mampu? Di sini kita lihat 208 ya. Jika DILT pada perdagangan hari Senin atau Selasa dapat menembus 211 untuk melanjutkan ke 211, maka sinyal ini bisa positif, dan tentunya juga dilihat dari volumenya ya. Kemudian setelah DILT, kita masuk ke properti berikutnya, LPKR membentuk hampir seperti hammer ya, variasi hammer, cuman sayangnya volumenya tidak terlalu tinggi juga, dan harga sudah di bawah 4 moving average-nya. Jadi kita coba berikan target LPKR 196 ya, di sekitar di sini. Ini yang akan kita perhatikan sepekan ke depan. Setelah Lippo Karawaci, masih saham properti Kija membentuk variasi bullish harami. Volume belum terlalu besar, harga jauh menembus di bawah 4 moving average-nya. Untuk Kija targetnya 166 dulu. Sekarang ini saham ditutup di 151, target 166 ya, sekitar 2 candle sebelumnya dia harus bisa menembus untuk bisa melanjutkan kenaikan ke depannya. Kemudian yang terakhir kita masuk ke MLPL. MLPL ini pada Jumat kemarin cukup menarik ya. Di sini kita coba cerita sedikit. Membentuk variasi doji, tapi sayang volumenya biasa saja. Harga kembali jatuh. Nah, kemudian ketika hari Jumat, harga di harga 57 ini cukup kuat, mungkin jadi level supportnya. Langsung ada aksi beli masuk
berusaha menembus 4 moving average dalam satu hari perdagangan dengan lonjakan volume yang besar. Namun ditutup hanya bisa pas ya pada moving average yang pink ini, moving average 10 kemungkinannya. Jadi menarik untuk kita perhatikan MLPL, target yang terdekat yang saya coba berikan 69 ya, sekitar di sini. Dia akan coba menembus 4 moving average-nya. Jika 4-4-nya sudah bisa ditembus, maka bisa melanjutkan kenaikan. Nah, demikian ada 12 saham berarti yang sudah kita bahas pada video kali ini. Di sesi yang satu ini merupakan saham-saham yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya yang terus mengalami pelemahan sehingga supportnya dapat ditembus, sehingga perlu kita buat support baru. Contohnya tadi pertama adalah Telkom, kemudian HMSP, BBKP, Itik Friend dan Adaro. Ini kalau BBKP ini masih sempat bertahan di moving average 60 nih ya. Kalau tadi Telkom dan HMSP kan sudah pada menembus ya, Telkom sudah menembus moving average-nya 44 sudah ditembus. Kalau BBKP masih terlihat ada perawanan ya, walaupun sempat ditembus juga. Kemudian ada lagi Itik Friend dan Adaro ya, saham Itik 4 moving average sudah ditembus, sama dengan Friend. Terakhir ada saham Adaro. Nah, ini merupakan saham-saham yang cenderung akan menguji level support baru. Kita akan menunggu adanya candlestick hijau seperti yang ditunjukkan pada saham PSAB dan MLPL. Jadi setelah kita melihat 6 saham di atas ini yang jatuh turun menembus moving average 4 moving average-nya, kita akan menantikan adanya candlestick berwarna hijau atau doji seperti pada PSAB. Nah, PSAB harga sudah jatuh, kemudian membentuk candlestick hijau. Di sini secara candlestick membentuk variasi bullish engulfing ya, di mana badan candle yang hijau dapat menutup atau memakan badan candle merah. Terjadi kenaikan volume. Ini merupakan ya salah satu sinyal ya, dalam artian apa? Daya beli sudah mulai masuk. Jadi pelaku pasar mungkin menganggap harga sudah mulai murah, sehingga ada upaya untuk melakukan pembelian, sehingga saham akan bergerak kembali naik ke atas. PSAB, kemudian lihat BCAP ya, setelah candlestick jatuh dengan merah kemudian membentuk candlestick hijau. Ini saya katakan ya bisa di bullish harami ya variasinya, walaupun sayangnya meninggalkan ini kepala dan kaki ya. Kalau kepala ini berusaha naik kembali ditekan oleh penjual, sementara kalau kaki penjual menekan ke bawah, pembeli berusaha melakukan perlawanan sehingga harga bisa bergerak naik. Setelah BCAP kita lihat candlesticknya ASRI. ASRI ini ya bisa membentuk variasi bullish harami ya. Jadi bullish harami ini ketika harga sudah jatuh, ada satu
candle merah dengan bodi besar, kemudian disusul dengan candlestick hijau. Dia berada di bawah, di dalam ya, dalam perut ini, bisa dikatakan perutnya merah. Ini menunjukkan memang ketika harga sudah ditekan, pembeli mulai mengambil alih. Kita lihat harga mulai naik dan volume ada peningkatan sedikit. Ini merupakan sinyal positif. Seperti yang saya katakan, 6 saham di atas ini tadinya belum menunjukkan adanya candle seperti pada saham-saham di bawah ini, sehingga menarik untuk kita perhatikan pada sepekan ke depan. Apakah candle-candle hijau yang terbentuk ini ditopang dengan kenaikan volume bisa membalikan harga saham untuk naik ke atas. Tadi sudah asli kita lihat Elsa juga ini ya, kalau secara body candle bisa dikatakan bullish harami ya. Di sini dia ketika sudah menembus 4 moving average, harga jatuh sampai ke 334, mulai naik. Walaupun ketika berusaha menyentuh moving average yang warna abu-abu ini belum berhasil tutup di atasnya, namun volume sudah mulai ada peningkatan. Ini salah satu indikasi bahwa pembeli sudah mulai mencoba untuk menahan harga dari kejatuhannya. Setelah Elsa, kita lihat DILT. Nah, DILT ini juga membentuk body candle yang cukup besar, namun sayangnya volume tidak terlalu besar. Harga sudah jatuh, kemudian membentuk candle hijau walaupun belum didukung oleh volume. Setelah DILT tadi ada LPKR, 3 saham lagi. Kita lihat variasi candlestick yang dibentuknya, dari dimana saham-saham ini yang akan menunjukkan signal reversal yang akan membawa kenaikan pada saham-saham ini di perdagangan berikutnya. LPKR volume belum naik begitu drastis ya, baru candlesticknya saja, walaupun harga sudah di bawah 4 moving average-nya. Kemudian Kija juga sama, volumenya masih belum ada peningkatan, namun candlestick ini menunjukkan adanya perlawanan ya setelah jatuh cukup banyak. Dan yang terakhir adalah MLPL. Di sini cukup menarik ya. Jadi setelah membentuk doji, kemudian masih jatuh, ternyata 57, pada harga 57 saham mulai mengalami kenaikan dengan volume yang tinggi. Terjadi lonjakan volume sehingga harga mencoba untuk menembus 4 moving average-nya. Ya, demikian beberapa saham yang kita bahas kali ini. Jadi ada, jika dibagi 2 sesi, sesi pertama ini 1-6 adalah saham-saham yang cenderung untuk mengalami pelemahan. Kita akan menunggu candlestick, setidaknya candlesticknya dulu membentuk candlestick hijau
apakah variasi doji, bullish harami atau bullish engulfing atau hammer seperti yang beberapa saham di bawah ini tunjukkan. Nah, kita akan amati sepekan ke depan apakah candlestick yang ditunjukkan oleh saham yang di bawah bisa mengantarkan sahamnya itu untuk naik ke depan dalam sepekan ke depan. Demikian untuk video kali ini.